orang anggota Dewan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda APBD tahun anggaran 2025 dan jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Rapat paripurna dilaksanakan di Aula Gedung DPRD Kota Metro yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ria Hartini. Turut mendampingi Wakil Ketua 1 Ahmad Husaini dan Wakil Ketua 2 Abdul Haq. Paripurna tersebut dihadiri PJS Wali Kota Metro, Deskatama Paksi Moda, Forkopimda Kota Metro, OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Metro. Terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang anggaran pendapatan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang terhormat Saudara pejabat sementara Wali Kota Metro, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Metro, yang kami hormati anggota Forkompimda, ini akan kami sampaikan secara kolektif. Semoga hari ini tidak mengurangi makna paripurna pada hari ini, dan semoga kita yang melaksanakan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dalam rapat paripurna sebelumnya, tadi saudara pejabat sementara Wali Kota Metro telah menyampaikan nota pengantar atas Raperda tentang APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Atas nama seluruh fraksi di DPRD Kota Metro, kami menyambut baik pengajuan rancangan APBD tahun anggaran 2025 tersebut. Dan pada kesempatan pandangan umum ini, kami tidak akan membahas mengenai alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan di dalam APBD tahun anggaran 2025. Karena hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran yang telah kita sepakati bersama pada saat beberapa waktu sebelumnya. Selain itu, komposisi anggaran secara menyeluruh nantinya akan dibahas oleh perwakilan setiap fraksi yang duduk di badan anggaran DPRD Kota Metro, yang tentunya akan mengkaji lebih mendalam bersama-sama dengan tim anggaran dari pemerintah daerah Kota Metro. Dalam pandangan umum fraksi ini, kami akan lebih menitik beratkan pada hal-hal yang lebih bersifat masukan, saran, dan koreksi objektif guna menghasilkan kebijakan yang lebih terarah, sesuai dengan sasaran dan dapat berkesinambungan. Saudara pejabat sementara Wali Kota Metro, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan real dari masyarakat. Atas dasar hal tersebut, untuk tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Metro memproyeksikan pendapatan daerah sebesar 1.823.647 rupiah 863, dan belanja daerah ditargetkan sebesar 1.823.847.863 rupiah. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar 10 miliar yang akan ditutupi dari pos pembiayaan yang berasal dari silpa yang ditargetkan sebesar 12 miliar dan penyertaan modal sebesar 2 miliar. Sesuai dengan rancangan struktur APBD tahun 2025 tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam pandangan umum ini. Apresiasi kepada pemerintah daerah Kota Metro melalui tim anggaran pendapatan daerah Kota Metro, dengan adanya target kenaikan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 menjadi 1.079 miliar lebih.
Berarti ada kenaikan target pendapatan sekitar 32 miliar jika dibandingkan pendapatan daerah pada tahun 2024 yang lalu yang ditargetkan 1 triliun 47 miliar lebih. Khusus pada pos pendapatan asli daerah, baik itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2025 yang akan datang ditargetkan sebesar 360 miliar lebih. Ini berarti pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 19 miliar jika dibandingkan pada tahun 2024 ini. Kenaikan pendapatan ini merupakan menunjukkan Kota Metro memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan sumber daya daerah. Hal ini tentu tidak lepas dari pengelolaan yang baik, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun yang lebih penting dari jumlah pendapatan asli daerah tersebut adalah bagaimana dana tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau. Semoga kelak Allah mengizinkan kita semua untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang APBD tahun 2025. Sebelum itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan anggota Dewan yang telah menyumbangkan saran dan masukan atas proses penganggaran dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2025. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan di jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja semaksimal mungkin meskipun dengan kondisi banyaknya perubahan regulasi dan kebijakan-kebijakan dinamis dari pemerintah pusat dan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses pembangunan di daerah. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan Forkompinda yang telah bersinergi dengan pemerintah Kota Metro untuk menciptakan situasi yang kondusif, aman dan nyaman sehingga kinerja pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, jawaban kami atas pandangan fraksi-fraksi akan disampaikan berdasarkan pertanyaan yang tergabung dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Terkait dengan kenaikan pendapatan daerah yang merupakan kerjasama baik dari pihak eksekutif, legislatif, dan stakeholder terkait, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Selanjutnya, pemerintah daerah akan senantiasa terus-menerus berusaha meningkatkan kapasitas aparat pengelola administrasi pendapatan daerah, kualitas dan kuantitas sarana-prasarana penunjang pendapatan daerah, serta peningkatan sosialisasi dan pelayanan dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan belanja daerah, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kami sepakat dibutuhkan proporsi yang seimbang antar belanja. Untuk itu pembahasan Raperda ini bersama-sama kita menetapkan prioritas output yang akan dihasilkan dari setiap kegiatan sesuai dengan target pada dokumen perencanaan yang sudah kita sepakati bersama.